Presiden. Ya. Jadi nggak enak. Masa muja-mujinya gitu sih. Ya memang ya saudara-saudara sekalian dan Bapak Presiden. Begini Pak Presiden. Ya. Memang ya sejak 4 tahun didirikan Pandol ini betul-betul menunjukkan kontribusi yang luar biasa bagi Kabupaten Kota Bulus. Itulah makna yang bisa kita yakini pada pertemuan kali ini. Jadi memang sejak didirikan Pandol 4 tahun yang lalu itu, ide dasarnya adalah bagaimana kita semua ini memberikan perhatian secara penuh kepada korban-korban korupsi. Mendorong partisipasi aktif masyarakat. Terus, pada dasarnya, memberantas korupsi itu tidak hanya pada aspek pencegahan atau menindak para pelakunya. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak Presiden, ya, adalah bagaimana kita semua ini berempati, peduli, korban korupsi. Mereka itu nasibnya sangat tragis, saudara-saudara. Tragis sekali. Korban-korban itu hendaknya diketahui adalah mereka yang tidak pernah melakukan korupsi, tapi kena getahnya dari pelaku korupsi itu. Misalnya, contohnya putra-putri koruptor yang terpaksa digunakan namanya untuk membuka rekening kredit. Kok kredit? Rekening bank untuk menandai hasil-hasil korupsi. Bukan kredit. Aku ki dudu tukang kredit, bupati semua. Jadi banyak korban-korban itu, termasuk misalnya bawahan-bawahan di dalam sebuah kantor yang terpaksa ngaku koruptor karena disetrum. Ada. Banyak sekali jenis-jenis korban itu, termasuk misalnya besan-besan yang kesandung oleh pihak tertentu yang kesandung korupsi. Ada. Karena statusnya besan, merasa tercemar nama baiknya, itu namanya korban. Namanya korban. Jadi kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kenal, kalau ada yang kenal nanti korban itu suruh saja masuk ke panja. Rumangsane yo kowe besuk kok. Tapi Bapak Presiden, ya, kalau misalnya ada orang yang berseteru dengan koruptor pengemplang pajak, tapi nasibnya justru ketendang ke atas, diakui secara internasional, itu kategorinya bukan korban, Pak Presiden. Itu artinya orang yang menerima berkah dari korupsi. berkah korupsi. Iya, tempatnya bukan di Pandol. Dibuang saja ke Bank Dunia. Itu ya ada. Itu konon ada. Ya, jadi dalam kesempatan ini Pak Presiden perlu saya laporkan bahwa dulu 4 tahun yang lalu di Kabupaten Kota Bulus itu rata-rata ada 200 kasus korupsi. Tapi begitu Pandol berdiri, langsung jumlah korupsi menurun 50 kasus per tahunnya. Setiap tahun turun. Insya Allah nanti lama-kelamaan yang namanya korupsi tidak ada lagi di Kabupaten Kota Bulus. Berarti tahun ini korupsinya sudah luput semua. Alhamdulillah. Angka-angkanya. Nah, kalau kasusnya bisa dihitung, tapi para pelaku korupsi nggak ketangkep gimana ya? Makanya nggak usah ngomong, nggak usah dipikirin. Kamu itu sudah beruntung lihat Bapak Bupati dan Bapak Presiden. Bapak Presiden, ya, kamu pulang